di acara Takjil Tanya Jawab Islam. Acara ini dipersembahkan oleh PT Lis Permai, Jamjami Furniture dan Interior Jambi, dan Tungkal Pet Shop. Serta acara ini didukung oleh Samsung Gadget Store, Srini Jiwa, Eka Tupperware, dan Haris Mulia. Baiklah pemirsa, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Underscore Adit 05. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tingkatan keberkahan yang didapat oleh seorang hamba? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya terus terang belum mengetahui arah pertanyaannya itu. Maksudnya tingkatan bagaimana yang diinginkan. Karena kan yang jelas seperti di ulasan awal tadi udah disebutkan, bahasa keberkahan itu yang penting meliput seluruh hal, ya. Nah, kalau kita banding-bandingkan, tentu keberkahan yang terbaik itu adalah di bidang Allah berikan kita iman dan Islam. Nah, sebagai modal pokok kita itu sentral. Ketika iman dan Islam Allah berikan kepada kita, maka dengan keimanan dan keislaman yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita ini, maka seluruh segala sesuatunya yang berkait dengan iman dan Islam kita akan ikut-ikutan pula menjadi baik. Jadi kalau dibagi dengan tingkatan-tingkatan seperti yang dikehendaki oleh penanya, saya terus terang tidak mengetahui. Nah, karena kan sudah di awal sudah dibilang keberkahan itu bisa meliputi harta, bisa meliputi ilmu, bisa meliputi anak. Nah, dan bahasa berkah itu semuanya baik. Ya, semuanya pasti baik karena akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ya, tentu kalau kita bandingkan antara harta dengan ilmu, tentu kita ingin keberkahan itu meliput kepada ilmu kita. Ya, ilmu yang berkah, yang di samping bisa kita sendiri mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa menularkannya kepada orang lain, terutama keluarga kita, ya, sanak famili kita, tetangga, maupun jamaah-jamaah kita. Semua makai dengan ilmu yang kita ajarkan kepada mereka. Berarti ilmu itu berkembang, ilmu itu berkah. Walaupun kita sudah terbujur kaku di alam kubur, di alam barzah, karena mereka mengamalkan ilmu yang telah kita sampaikan, maka pahala akan terus masuk dalam buku catatan amal kita, akan menemani kita di dalam alam barzah kita. Harta begitu juga. Jadi kalau dikatakan tingkatan apa yang diinginkan, enaknya bercakap, kalau bahasa kita tunggal itu enak aja bercakap, semuanya baik. Nah, begitu aja, semuanya baik. Raihlah keberkahan itu dari sisi apapun. Nah, mungkin kira-kira seperti itu jawabannya. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jadi kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Ini ada darinya hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan puasa adalah bulan yang penuh dengan maghfirah atau ampunan. Jika seorang hamba benar-benar bertobat di bulan Ramadan, apakah semua dosa akan terampuni tanpa terkecuali? Ya, bagus sekali pertanyaan. Terima kasih. Iya, jawabannya iya. Semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan di bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan, ketika seorang hamba itu menampakkan kesungguhannya, ya serius betul-betul ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sudah memberikan garansi, memberikan ampunan. Apatah lagi kalau itu terjadi di dalam bulan suci Ramadan. Jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Nah, saya mohon maaf nih, saya tidak hafal Al-Quran, jadi kadang-kadang saya tidak bisa menyebutkan ini ayat keberapa, letaknya di surat apa nih, saya mohon maaf. Cuman seingat saya ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Nah, katakan ya Rasulullah, katakan kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang mereka itu melampaui batas dengan dirinya sendiri, artinya banyak melakukan dosa dan kesalahan. Di situ kan tidak disebutkan dosanya dosa apa. Berarti berbagai macam jenis dosa. Nah, apa pesan Allah kepada hamba tadi? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa. Ya, innahu huwal ghafur. Innahu huwal ghafur. Mohon maaf nih, saya sambungannya agak tidak hafal. Intinya di situ Allah sudah memberikan garansi dosa semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin Allah lihat itu keseriusan hambanya. Asalkan dia bertaubat sesuai dengan tuntutan taubatnya, ya, karena setiap
dosa itu dia punya aturan sendiri-sendiri bagaimana bertaubatnya. Karena dosa itu kan kalau dipilah tuh ada dua, ada hubungannya kepada Allah, ada hubungannya kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia pun nanti ada kaitan-kaitannya. Mungkin berupa harta benda kah, mungkin berupa diri kah, mungkin berupa pribadi kah, mungkin berupa kehormatan kah, ataupun mungkin berupa agamanya. Nah itu punya cara sendiri-sendiri. Lagi-lagi semua butuh ilmu. Nah, sehingga seorang hamba bisa bertaubat sesuai dengan ilmunya. Ilmunya menuntut cara taubatnya seperti apa. Ketika itu sudah dipenuhi aturan-aturan pertaubatan yang baik itu, pasti dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosanya. Begitu kira-kira. Terima kasih kepada Ustaz telah menjawab pertanyaan. Semoga pertanyaan dari Ustaz bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ini Ustaz pertanyaan yang terakhir dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh mengeluarkan dahak dan apakah batal tertelan dahak ketika masih di tenggorokan bagian tengah? Wassalam. Terima kasih. Berarti masalah fikih ya pertanyaannya, masalah fikih berkaitan tentang nukhamah. Kalau bahasa Arabnya dahak itu nukhamah. Saya rasanya pernah mendapatkan semacam referensi keterangan yang terdapat di dalam kitab Al-Hawi Kabir. Ya, di situ Imam Al-Mawardi memberikan penjelasan. Beliau termasuk yang bermazhab Syafi'iyah. Dalam masalah dahak ini, intinya kata beliau adalah ulama memiliki dua pendapat. Ya, pendapat pertama, menelan dahak itu hukumnya membatalkan puasa. Nah, namun pendapat kedua mengatakan tidak membatalkan puasa. Nah, adapun pendapat yang sahih, yang benar dari keduanya itu adalah yang membatalkan puasa. Namun perlu juga seakan-akan diperhatikan nukhamah atau dahaknya itu keluarnya dari mana dulu. Nah, karena rupanya hasil penelitian dahak itu bisa keluar dari halq atau semacam tenggorokan atau dari dimag, otak. Nah, yang satu lagi minas sadri, dari dada. Ulama di situ seakan-akan memberikan semacam pemilahan hukum. Kalau dahak itu keluarnya dari dada, ya dikeluarkan oleh seseorang, mungkin sampai ke mulut nih ya. Nah, lalu kemudian ibtalaah ditelan sama dia, maka batallah puasanya. Karena menelan dahak yang tadi dikeluarkan minas sadr, dari dada. Ini hukumnya seperti al-qai', seperti muntah, ya, muntah. Nah, namun apabila nukhamah atau dahak itu tadi keluar daripada tenggorokan atau dari dimag, dari otak, kemudian dikeluarkan lalu ditelan, maka kata ulama ini tidak membatalkan puasa, karena hukumnya seperti rik. Rik itu seperti air liur. Ya, mungkin aja di siang-siang hari kita berdiam lalu mengumpulkan air liur begitu ya. Nah, udah penuh ditelan misalnya, ya. Nah, itu tidak membatalkan kepada puasa. Kenapa? Karena dahaknya bersumber dari tenggorokan maupun dari otak tadi. Tapi yang dari sodar, dari dada itu membatalkan. Yang susah saya sekarang itu membedakan mana yang dari otak, mana yang dari dada tadi. Itu paling-paling susahnya di situ. Nah, lebih aman, lebih simpelnya lebih aman, usahakan kalau memang dahak itu bisa dikeluarkan lalu terkumpul di dalam mulut kita, lebih bagus menggunakan pendapat yang sahih tadi, yaitu yang menghukumi batal. Berarti setiap kali ada dahak jangan ditelan, tapi kita buang. Nah, begitulah, karena kita susah untuk memilah mana tadi, ya, dari mana asalnya itu. Tinggi, demikian kira-kira. Baiklah pemirsa, tadi sudah ada 6 pertanyaan ya, sudah terjawab semua Ustaz. Pertanyaan kita hari ini karena waktu juga, jadi kita batasi saja 6 pertanyaan pada hari ini. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu kesimpulan Ustaz mengenai tema kita pada hari ini, yaitu raih keberkahan dan gapai maghfirah di bulan Ramadan. Untuk sebagai penutup Ustaz, pendek saja sebagai kesimpulannya. Kepada Ustaz kami persilahkan. Terima kasih. Para pemirsa TV Pengabuan dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan keberkahannya kepada kita semua. Nah, kesimpulan daripada pembahasan kita di hari ini adalah
mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka manfaatkanlah kehadiran bulan suci Ramadan ini sekali lagi dengan melakukan berbagai macam aktivitas amal ibadah, dan tidak perlu dipilih-pilih apa itu, kapan itu. Apapun yang Allah hadapkan kepada kita dalam bentuk apapun, dimanapun kita berada, lakukan kebaikan, manfaatkan momen-momen tersebut. Karena kita tidak mengetahui, terkadang ada amal yang mungkin terkesan kecil menurut pandangan kita, namun besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi sempat, manfaatkan. Mudah-mudahan di kesempatan Ramadan ini kita betul-betul bisa meraih kemenangan, meraih kesuksesan, keluar Ramadan nanti setelah 30 hari status kita seperti seorang anak bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian pahala kita tetap awet sehingga kita betul-betul mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala lahir batin dunia akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah acara tanya jawab Islam kita pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada para penanya dan juga yang sudah menjawab kuis takjil pada takjil 2 ini dengan tema Raih Keberkahan dan Gapai Maghfirah di bulan Ramadan, yang mana acara ini dipersembahkan oleh PT Lis Permai, Zamzami Furniture dan Interior Jambi, dan Tunggal Persop, serta didukung oleh Samsul Gadget Store, Seruni Jiwa, Eka Tupperware, Haris Mulia Glashop. Baiklah pemirsa, sebelum kita tutup acara kita, kami akan mengumumkan penanya terbaik serta pemenang kuis pada minggu pertama ini. Yang mana penanya terbaik diberikan kepada Siti Mai _Munah HSI. Selamat kepada Siti Mai Munah. Silakan hadiah diambil ke kantor Ibu Pengabuan. Dan pemenang kuis pada hari ini jatuh kepada Ima _3420, yang mana pertanyaan kuis takjil minggu pertama ini yaitu perintah puasa dalam Al-Quran terdapat dalam surah apa dan ayat keberapa? Dan jawabannya adalah benar, surah Al-Baqarah ayat 183. Bagi pemirsa yang belum beruntung, tetap dicoba lagi karena ada episode selanjutnya. Iya. Dan jangan berkecil hati untuk yang belum beruntung, karena akan ada penanya terbaik dan pemenang kuis takjil episode selanjutnya. Nah, bagi pemenang jangan lupa ambil hadiah ke kantor Pengabuan, yang mana hadiah ini dipersembahkan oleh Eka Tupperware. Ya, sekali lagi kami ucapkan Ustaz, terima kasih Ustaz sudah hadir pada hari ini. Semoga bisa berjumpa lagi di hari Insyaallah, selanjutnya. Baiklah pemirsa, demikianlah acara takjil 2 pada hari ini. Akhirnya saya Happy Fadila Dan saya Hetni Aryani dan juga Al Ustaz Faruroji, kami undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf